Saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya khususnya SPKT bahwa sudah menunjukkan sikap profesionalitas yang sangat tinggi. Kita selama ini melihat laporan Pak Jokowi diproses dengan sangat cepat. Ternyata laporan saya pun karena memang tindak pidananya ada dan jelas diproses dengan sangat cepat hari ini. Jadi kita berterima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran SPKT Polda Metro Jaya. Itu aja. Dan itu menunjukkan Polda netral. Netral. Itu menunjukkan dalam mereka menerima laporan-laporan dari kedua belah pihak. Artinya Polda Metro Jaya menegakkan prinsip due process of law. Dan saya juga ingat bahwa Bung Andi Azwan itu pernah ngomong sama kita ya, kamu tuh cuma penggembira, betul nggak? Ya. Jadi kami, walaupun kami penggembira di sana, penggembira di sini, minimal kami tidak cuma membaca judul YouTube, betul ya? Betul. Kalau kami butuh masalah, kami akan buka keterangan sejelas-jelasnya sehingga baru bisa ngomong. Nah, ingat Bung Andi, kalau selama ini Anda seperti ya sedikit-sedikit kan kalau di TV kan, sedikit-sedikit kalau di TV dia kan, udahlah, udah tersangka gini-gini. Sekarang Anda menjadi terlapor. Wabarakatuh. Teman-teman media semua yang kami banggakan, yang masih membersamai kami sampai malam hari ini di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, ya, Reskrimum Polda Metro. Dan hari ini kami selaku kuasa hukum dari Bang Michael Sinaga, didampingi juga oleh teman-teman dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kemudian juga ada teman-teman dari Aliansi Jurnalis Indonesia, ingin memberikan update terkait dengan langkah hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Michael Sinaga, terhadap dua orang pendukung Pak Joko Widodo, yaitu Andi Azwan dan Mosato TV. Mosato TV. Ya. Nggak usah disebut namanya. Ya, nggak usah disebut namanya lah. Nah, hari ini Bang Michael membuka laporan di Polda Metro Jaya karena memang sadar atau tidak sadar ijazah yang selama ini dituding masih misterius itu kemudian akan lagi menelan korban baru. Jadi ijazah ini akan kembali menelan korban-korban baru baik dari pihaknya Mas Roy maupun juga saat ini sudah merangsek kepada pihaknya Pak Joko Widodo, ya. Hari ini yang dibuka itu dua laporan kepolisian di dua direktorat yang berbeda. Yang pertama, laporan terhadap Bang Andi Azwan, salah satu pendukung utamanya Pak Joko Widodo, dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Nanti perkaranya apa, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Mosato TV dilaporkan di Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Dan dua LP ini sudah masuk ke tahap pro justisia, ya. Untuk Bang Andi Azwan, nomor LP-nya adalah 8558. Ini sudah pro justisia, artinya LP ini sudah diterima dalam tahap penyelidikan, ya. Dan apa yang kemudian menjadi bahan laporan terhadap Bang Andi Azwan, ya, yaitu satu pernyataan beliau di Garuda TV pada tanggal 8 Oktober 2025 yang kata-katanya itu menuduhkan sesuatu kepada klien kami Bang Michael sehingga itu diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Nah, perlu saya klarifikasi dalam kesempatan ini bahwa pernyataan kami sebelumnya yaitu Bang Andi menuduhkan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan, ternyata bukan seperti itu kata-katanya. Itu ternyata untuk yang Mosato TV ya. Jadi tertukar. Peristiwa hukumnya berbeda ya. Jadi Bang Andi kata-katanya bukan menuduhkan bahwa Bang Michael ini atau klien kami ini wartawan gadungan, bukan itu. Jadi saya selaku kuasa hukum yang sudah juga tadi pagi menyampaikan hal demikian, saya menarik pernyataan itu dan saya juga meminta maaf kepada Bang Andi Azwan atas kesalahan saya bahwa peristiwa hukum yang kami laporkan ini bukan tuduhan Bang Andi terhadap Bang Michael dengan kata-kata wartawan gadungan, bukan. Tetapi yang kemudian dilaporkan itu adalah suatu pernyataan beliau di diskusi Garuda TV yang dihadiri oleh Bang Andi, kemudian juga oleh
Bang Michael, kemudian oleh Mas Roy, dan Mas Roy ini akan kami jadikan sebagai salah satu saksi ya dalam perkara ini. Jadi kata-katanya itu seperti jelasnya itu adalah pers kau itu bohong. Itu kata-katanya Bang Andi Azwan yang kami laporkan, dan barang buktinya juga sudah kami laporkan juga kepada penyidik. Jadi mohon maaf Bang Andi, bukan kata-kata yang kau menuduhkan wartawan gadungan, bukan itu ya. Jadi pernyataan itu saya tarik ya, dan saya minta maaf juga kepada Bang Andi kalau kata-kata itu tidak tepat ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Mosato TV. Mosato TV ini membuat satu channel YouTube yang judulnya sangat tegas bahwa apa Bang? Saya bacakan ya. Terbongkar Mikael Sinaga, wartawan gadungan. Nah, jadi saya jelaskan aja Bang Gofur Ya, terima silakan kasih. jelaskan. Bahwa di dalam video tersebut Mosato TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Dia membuka sebuah website resmi Dewan Pers, yaitu website resmi lembaga yang diakui negara sebagai wadah semua wartawan, dan dia dengan sengaja menuliskan nama lengkap saya dengan sedemikian rupa supaya tidak muncul di database wartawan. Dan dengan begitu dia tuduhkan bahwa saya wartawan gadungan, tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal sudah berkali-kali saya tunjukkan kartu tersebut bahwa saya memang terdaftar. Dan silakan kawan-kawan atau masyarakat mengecek di Dewan Pers, cari saja Sentana. Nanti juga keluar 50 nama mungkin ya. Banyak sekali nama yang akan keluar, dan salah satunya nama saya. Dan ini sudah saya konsultasikan ke Dewan Pers beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya diskusikan, dan memang ketemu. Dewan Pers yang mencari saja menemukan. Jadi kalau ada orang lain yang di luar sana mencari dengan cara yang salah dan menarasikan bahwa itu bahwa saya wartawan yang tidak terdaftar dan palsu dan seterusnya, nah ini menurut saya perlu dijadikan tindakan yang tegas. Ya, kita perlu melakukan tindakan tegas. Pastinya semua pengacara, misalnya Bang Gofur ini pengacara, tidak akan mau dituduh pengacara palsu. Apalagi saya dituduh wartawan ya, dituduh wartawan yang palsu. Udahlah, gampangnya palsu saja. Profesi apapun tidak akan mau dituduhkan seperti itu, dan itu sangat tidak etis menuduh seseorang yang profesional di bidangnya dengan tuduhan palsu. Nah, jadi saya sudah menjadi wartawan itu sejak tahun 2017 dan terdaftar sebagai wartawan utama. Dan tolong saya ingin kepada masyarakat supaya ini menjadi satu, ini bukan ingin saling memenjarakan ya, bukan ada niat apa-apa di balik ini, tapi supaya membersihkan nama saya. Satu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, janganlah ada satu persoalan di masyarakat, misalnya ijazah Bapak Joko Widodo, itu di mana kita mempunyai beragam pendapat yang berbeda-beda, tapi itu dijadikan serangan pribadi ke saya. Itu tidak ada hubungannya gitu loh. Kalau mau bicara ijazah, bicara saja ijazahnya, jangan jadi menyerang pribadi saya. Dua orang ini, Andi Azwan yang sudah diceritakan Bang Gofur tadi, melakukannya di TV nasional, Garuda TV, dan satu orang ini yang melakukan di channel YouTube pribadinya. Nah, dua orang ini harus kita jadikan contoh bahwa hal ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Karena boleh dicek di channel Sentana, saya juga tidak pernah melakukan serangan-serangan pribadi, entah itu tentang keluarganya, entah dia sendiri, entah pekerjaannya, atau apapun. Saya tidak pernah menyerang orang lain secara pribadi. Dan apabila kita punya perbedaan pendapat mengenai suatu kasus, selesaikanlah di kasus itu. Ya, supaya kita dewasa berpolitik, tidak seperti anak kecil begini. Ya, Kira-kira mungkin ada yang saya mau tambahkan ditanya? lagi. Silakan. Upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Mike Sinaga ini, bukan dalam rangka untuk membalas dendam terhadap laporan Bang Andi Azwan di Polres Jakarta Selatan, ya. Karena kan sebelum laporan ini naik, memang Bang Andi kan sudah melaporkan Bang Michael juga di Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Sehingga dengan laporan kepolisian ini yang ingin dituntut oleh Bang Michael adalah proses hukum harus dilakukan secara berimbang, ya. Kemudian perlu ada pertanggungjawaban hukum terhadap Bang Andi ketika menyampaikan kata-kata pers kau itu bohong. Jadi bukan
kata-kata seperti tadi pagi saya sampaikan kamu wartawan gadungan, enggak. Saya klarifikasi bukan konteksnya itu keliru itu. Itu ternyata untuk Mossad TV ya. Iya. Oke. Jadi Jadi langsung di judul itu langsung judul videonya gitu ya. langsung seperti itu. Ya, jadi perlu kami klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Andi ini tidak dalam konteks menuduh wartawan gadungan, tetapi perskau itu bohong dan itu disampaikan di salah satu stasiun TV. Oleh karena itu, dengan adanya proses penyelidikan yang sudah dimulai oleh Polda Metro Jaya ini, kita sama-sama mengharapkan ya bahwa pokok utama perkara yang saat ini sedang menghebohkan di bangsa ini, yaitu misteri ijazah Pak Joko Widodo, sebetulnya ini yang harus segera diselesaikan menurut kami, supaya tidak ada lagi LP-LP seperti ini lagi, gitu. Supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa yang kemudian dilaporkan. Apakah dengan ijazah yang masih misterius ini harus ada anak-anak bangsa baru yang kemudian dilaporkan kembali di Polda Metro Jaya maupun di Polres-Polres lain maupun di Polda-Polda lain? Ini kan tentu sesuatu yang sangat kita sayangkan, gitu. Betul. Ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada semua pihak, terutama aparat penegak hukum, termasuk juga Pak Joko Widodo, mohonlah Pak, segera selesaikan polemik ijazah ini. Ya. Dengan apa? Dengan cara yang elegan, dengan cara yang negarawan, gitu. Ya. Itu kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya suasana yang tegang dan panas ini segera terselesaikan dan berakhir, supaya kita menatap kehidupan berbangsa dan bernegara ini 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan di masa Presiden Prabowo dan Gibran ini bisa fokus untuk pembangunan ekonomi, pembangunan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, gitu. Ya. Supaya jangan 1 tahun terakhir ini kan kita habis energi hanya untuk mengurus ijazah, gitu. Betul. Mas, ada lagi nanti ada anak bangsa yang menyandra anak bangsa yang lain gara-gara mungkin kata-katanya yang mungkin dia tidak sadari itu mengandung dugaan tindak pidana, mungkin karena saling membela pihak masing-masing di pihak masing-masing yang berbeda ini dilakukan secara berlebihan. Kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya harus dilakukan penegakan hukum pidana, itu kan sangat disayangkan sekali, gitu. Ya, oleh karena itu kami minta, saya juga selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo CS minta kepada Pak Joko Widodo, tunjukkan sikap kenegarawananmu. Pak Joko Widodo punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini yang telah mereka memilih dia menjadi presiden 2 periode. Segera akhiri polemik ini. Dengan cara apa? Cara yang elegan. Tidak perlu sampai ke proses penegakan hukum. Karena begitu ini dibiarkan dalam proses penegakan hukum, maka akan ada muncul perkara-perkara hukum baru lagi dan akan saling menyandra. Ya kan? Dari pihak Mas Roy Suryo akan menyandra pihak Pak Jokowi, dari pihak Pak Jokowi juga akan menyandra pihaknya Mas Roy. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Sayang, energi bangsa kita ini habis untuk hanya mempersoalkan selembar ijazah yang sampai hari ini yang punya saja belum punya itikat baik dengan sikap kenegarawanannya membuka itu kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya kami harapkan dari laporan ini. Ya, mungkin berikutnya sebelum ke teman-teman KNPRI, ya silakan. Saya mau nambah sedikit. Saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya khususnya SPKT bahwa sudah menunjukkan sikap profesionalitas yang sangat tinggi. Kita selama ini melihat laporan Pak Jokowi diproses dengan sangat cepat. Ternyata laporan saya pun karena memang tindak pidananya ada dan jelas diproses dengan sangat cepat hari ini. Jadi kita berterima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran SPKT Polda Metro Jaya. Itu aja. Dan itu menunjukkan Polda netral. Netral. Itu menunjukkan mereka menerima laporan-laporan dari kedua belah pihak. Artinya Polda Metro Jaya menegakkan prinsip due process of law dengan sangat-sangat profesional dan netral, sehingga hari ini 2 LP dari Bang Michael itu kemudian diterima dalam konteks pro justisia. Ya, dan seperti waktu Pak Jokowi melaporkan dan dia tidak tahu alamat orang-orang tersebut, ya saya yakin Polda Metro Jaya juga akan menemukanlah alamat orang-orang ini. Meskipun saya nggak tahu. Oke. Terima kasih rekan-rekan pers. Ini kebetulan kami tadi dari PN Jaksel mendapatkan berita bahwa di Polda akan ada pelaporan. Kami sangat mendukung sekali. Saya ingat satu kata, mulutmu harimaumu, betul ya? Iya, betul. Ya, jadi kalau kita adu mulut,
pasti akan ada kesempatan kita kepleset. Harimau muncul. Harimau muncul. Dan saya juga ingat bahwa Bung Andi Azwan itu pernah ngomong sama kita ya, kamu tuh cuma penggembira, betul nggak? Iya. Jadi kami, walaupun kami penggembira di sana, penggembira di sini, minimal kami tidak cuma membaca judul YouTube, betul ya? Betul. Kalau kami butuh masalah, kami akan buka keterangan sejelas-jelasnya sehingga baru bisa ngomong. Nah, ingat Bung Andi, kalau selama ini Anda seperti ya sedikit-dikit kan kalau di TV kan, sedikit-sedikit kalau di TV dia kan, udahlah, udah tersangka gini-gini. Sekarang Anda menjadi terlapor. Jadi calon tersangka. Jadi tolong dihadapi semua proses ini juga. Bung, mau satu, kemarin seru banget di iNews. Ya. Sebenarnya saya pikir setelah ini dia nggak berani muncul lagi kali ya, karena ini terus terang adalah titik balik dari perjuangan kita, karena nggak cukup dengan cuman cuap-cuap, memang harus dilakukan laporan seperti ini. Ya. Terima kasih, kami mendukung. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih semuanya. Ada Udah pertanyaan? cukup atau ada pertanyaan? Bang, berarti laporannya itu pencemaran nama baik ya? Iya. Oh iya, untuk Andi Azwan yang dilaporkan itu terkait dengan pernyataan pers kau itu bohong, ya, bukan pers gadungan ya. Saya klarifikasi lagi itu keliru. Yaitu dilaporkan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP pencemaran dan atau pencemaran nama baik. Kemudian untuk LP Mosato TV yang dilaporkan di cyber itu kena pasal 27A Undang-Undang ITE. Iya, pasal 45 ayat 4 junto 27A. Ya, betul. Kalau bukti-bukti yang udah diserahkan ke penyelidik apa aja? Bukti yang sudah diserahkan ke penyelidik yaitu bukti pernyataannya Bang Andi Azwan pers kau itu bohong, itu sudah diserahkan dan sudah diperlihatkan juga kepada penyelidik. Video. Kemudian juga Videonya Mosato ini. videonya Mosato, satu channel YouTube itu juga sudah ditonton dari awal sampai akhir. Maka kemudian dari dua barang bukti itu, ya, kemudian penyidik meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana sehingga LP-nya naik. Untuk saksi terhadap perkaranya Andi Bang Azwan. Andi Azwan, itu saksi yang akan memberikan keterangan saksi itu adalah Mas Roy Suryo. Karena Mas Roy saat itu Ada di menjadi lokasi. salah satu pembicara di Garuda TV Duduk persis pada di sebelah tanggal saya. 8 Oktober 2025. Jadi meluruskan lagi di laporan saya ini, di laporan yang Garuda TV, itu saksi yang saya ajukan itu yang benar-benar ada di sebelah saya, bukan nonton dari rumah. Iya. Ya, kalau yang lain kan ada yang nonton dari rumah terus menjadi saksi bahkan jadi pelapor. Tapi di sini kita mau meluruskan keadilan itu seperti apa dan penegakan hukum seperti apa. Maka saya ajak orang yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri. Gitu. Oke, cukup. Baik. Cukup ya? Cukup ya? Bang, boleh Bang ditunjukin Bang? Oke. Oke. Yuk. Tunjukin ya, difoto boleh. Saya tunjukin. Ya. Ya, di zoom. Oke. Lagi. Lagi. Oh ya, lagi Lagi dikit. ya. Ya.